Kalau saya terpilih 2019, saya akan berhenti 2024. Terus jalan-jalan sama istri, rencana mau keliling dunia. Saya dia bilang tadi, dan itu janji saya sama istri saya juga. Saya udah tanggal tahun 2024 kita selesai. Menjadi pejabat negara merupakan cita-cita dan keinginan dari banyaknya orang untuk mengabdikan diri kepada negara. Setiap hari tampil di publik untuk memberikan keterangan dengan mendapat pengawalan ketat membuat gaya hidup pejabat negara terkesan mewah dan elegan. Meski terlihat spesial dan tajir, namun banyak pejabat negara yang tidak bisa menikmati waktu untuk keluarga dan sulit mengurus diri sendiri. Mengingat protokoler dan jadwal tugas yang sangat padat saat mengabdi untuk negara. Sama halnya dengan dua tokoh nasional ini yang memiliki jadwal padat saat mengabdi untuk negara, sehingga memutuskan untuk berhenti di tahun 2024 sebagai pejabat negara. Yang pertama ada Adian Yunus Yusak Napitupulu, SH. Adian Napitupulu adalah seorang aktivis dan politisi senior di Indonesia. Ia lahir di Manado pada 9 Januari 1971. Berangkat dari seorang aktivis, Adian muda memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam keterlibatannya di berbagai aksi dengan bersuara lantang di masa pemerintahan Orde Baru. Hingga akhirnya Presiden kedua Indonesia, Soeharto, lengser dari jabatannya pada tahun 1998. Saat itu Adian beserta rekan juang aktivis lainnya dikenal dengan Pena 98. Seiring berjalannya waktu, sang reformis Adian Napitupulu pun memulai debutnya di dunia politik di partai berlambang kepala banteng. Pada tahun 2014, Adian Napitupulu terpilih menjadi anggota DPR RI. Selang 5 tahun kemudian, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Di DPR, ia dikenal dengan kesederhanaannya. Jeans ini bekas. Oh ya? Iya. Beli di pasar bekas atau Di pasar Gede Bage. berapa bang? 60.000. Oke. Oh, gitu. Pelantikan pertama saya jadi anggota DPR, saya beli jas di Gede Bage di Bandung, 80.000, dan saya tidak kehilangan jabatan karena pakaian bekas itu kan. Tapi yang lebih penting dari di situ adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita putuskan. DPR itu tempat di mana kita mengadu ide, gagasan, pemikiran, dan sebagainya, yang tentu tujuannya untuk bangsa ini. Sosok Adian Napitupulu yang dikenal lantang dan tegas ini sering tampil di berbagai acara televisi untuk menyuarakan suara rakyat dan berdebat dengan lawan politiknya. Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan. Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan. Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan. Mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri, membangun wisata, membangun produksi, membangun pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Aktivitas yang padat sebagai pejabat negara membuat ia berencana akan hengkang dari dunia politik. Adian mengatakan ia akan berhenti di tahun 2024 untuk menikmati hidup dengan keluarganya. Aktivitas saya membuat saya tidak terlalu intensif dan sering ketemu anak dan istri. Dan kalau kemudian Tuhan mengizinkan, kalau saya terpilih 2019, saya akan berhenti 2024. Lalu saya mau buka kamar kos untuk biaya anak sekolah, terus jalan-jalan sama istri, rencana mau keliling dunia.
Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan MPA. Sering disapa LBP, Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang tokoh militer dan politisi senior di Indonesia. Lahir di Silayan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara pada 28 September 1947. Mengawali karir di dunia militer, sosok Luhut Panjaitan muda dikenal keras dan tegas. Ia memiliki sejumlah jabatan penting di TNI, khususnya Kopassus. LBP merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1970. Saat itu ia menerima penghargaan Adi Makayasa. Di Kopassus, Luhut Panjaitan pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Kopassus. Ia juga merupakan pendiri dan komandan pertama Detasemen 81 Anti Teror, yang dikenal sebagai penanggulangan teror Gultor 81. Ia juga pernah menjabat sebagai Kodiklat TNI Angkatan Darat. Berangkat dari dunia militer, Luhut Binsar Panjaitan mengaku banyak menanamkan nilai-nilai dan strategi dalam setiap program yang ia jalankan sebagai menteri. Saya ini pernah waktu letnan di tim-tim itu tahun 77 lah ya, 77-78. Itu tentara TNI itu sampai hampir 50.000 di sana. Dengan jumlah penduduk 600 ribu. Pernah kita bisa menguasai? Tidak pernah. Saya tidak percaya kalau orang mau menjajah Indonesia, negara kepulauan seperti ini. Yang saya percaya hanya dua. Satu, dia bisa menjajah secara ekonomi. Kedua, dia bisa menjajah secara teknologi. Itu sebabnya saya mau teknologi transfer. Itu sebabnya saya mau hilirisasi. Dan itu presiden sama pikirannya. Presiden bilang, Pak Luhut saya setuju itu. Pak Beni juga bilang sama saya, beliau kan suka pergi sendiri. Dia bilang nanti Luhut kalau kamu jadi pejabat, tidak pejabat lagi lupa nanti check-in di mana di airport. Jadi saya belajar nilai-nilai kesetiaan, saya belajar nilai-nilai tadi kesederhanaan. Walaupun saya tidak sempurna, tapi saya belajar nilai-nilai itu. Nilai-nilai setia kawanan, saya belajar juga tadi bagaimana kita membagi hidup kita pada orang lain. Saya kira nilai-nilai yang perlu kita turunkan kepada anak-anak muda ini. Jangan hanya berpikir uang aja uang. So, kalau kamu punya uang, akhirnya kalau kamu check out, kamu 1 kali 2 aja. Di masa pemerintahan Gus Dur, ia dipercaya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia. LBP juga merupakan menteri selama 2 periode di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gathering beliau kan sudah selesai, hampir selesai kabinet pertama, mungkin akan masuk pada kabinet kedua dan ini juga udah lama direncanakan. Di sini ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Selaku pejabat negara, Luhut Panjaitan diketahui memiliki jadwal tugas yang super sibuk. Ditambah lagi di masa pandemi COVID-19,
Ia merupakan komando atas program pengendalian kesehatan dan ekonomi di Indonesia. Hingga ia seringkali dijuluki Menteri Segala Urusan. ...50 tahun lebih mengabdikan diri untuk negara, LBP mengaku akan berhenti pada tahun 2024. Nah, saya dia bilang tadi dan itu janji saya sama istri saya juga. Saya udah cukup. Apa yang Anda janjikan pada istri? Ya tahun 2024 kita selesai. Ya saya nggak mau lagi di menjabat itu nggak mau lagi, cukup lah itu. Demikian sosok dua tokoh penting Indonesia yang akan pensiun sebagai pejabat negara di tahun 2024. Semoga inspirasi mereka banyak diikuti oleh generasi berikutnya. Terima kasih.